eh, ini sedikit menarik, Ustaz. Jadi maksudnya ada yang menyampaikan bahwa kita pasti mendapatkan Lailatul Qadar. Tinggal dalam kondisi apa Lailatul Qadar itu turun, kondisinya kita ya, gitu kan, dalam kondisi apa Lailatul Qadar itu turun. Mohon jawabannya biar nanti kita tidak salah mempersepsikan atau salah memahaminya, Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum. Iya, artinya kalau bicara kita akan hadir pada saat malam Lailatul Qadar. Karena malam Lailatul Qadar itu ada di 10 hari terakhir. Artinya ketika kita hidup di 10 hari terakhir itu, kita akan melewatin tuh Lailatul Qadar. Yang jadi masalah, kita sedang ngapain? Betul. Orang yang sedang main bola, kalau itu Lailatul Qadar, ya tetap Lailatul Qadar. Tapi dia dapat apa gitu loh. Dia tidak memanfaatkan untuk meraih Lailatul Qadar itu. Orang yang sedang main gaple, umpamanya nggak tidur, begadang, ya malam itu Lailatul Qadar, tetap Lailatul Qadar. Tapi dia dapat atau tidak? Oleh karena itu kita lihat Nabi SAW bersabda, "Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban." Barang siapa yang di malam Lailatul Qadar, dia bangun, dia sholat karena iman dan berharap pahala, diampuni dosa-dosa dia yang lalu. Tapi kalau dia di malam itu main bola, begadang, nonton, ya kata Nabi SAW, barang siapa yang terhalang dari mendapatkannya, itu dia orang yang terhalang dari segala kebaikan. Jadi memang betul, orang yang tidak tidur di 10 hari terakhir itu, dia akan melewati Lailatul Qadar. Salah satunya. Tapi bagaimana kondisi, dia itu yang menentukan. Dia mendapatkan pahala yang lebih baik dari 1000 bulan atau enggak. Atau malah dosa yang dia dapatkan di malam itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum, izin bertanya, bagaimana dengan iktikaf seorang istri, Ustadz? Apakah harus bersama dengan suami, atau kalau misalnya suami berhalangan, bisa hanya izin, Ustadz? Mohon jawabannya. Suami berhalangan, suami nggak bisa ikut iktikaf kayaknya gitu ya? Nggak bisa iktikaf, maksudnya. Ya. Barakallahu fiik. Yang pertama, bagi para istri, ingat, surga dan nerakamu adalah suami. Dan mencari Lailatul Qadar nggak harus dengan iktikaf. Apabila engkau punya keinginan untuk iktikaf dan engkau tidak punya tanggungan yang harus engkau selesaikan di rumah, maka silakan iktikaf dengan izin suami. Apabila suami memberikan izin, boleh jadi sang suami mungkin ya dia nggak iktikaf karena dia punya pekerjaan yang harus selesaikan. Tapi dia juga nggak akan berpikir menghubungin istrinya, nggak, aku juga mau fokus beribadah di 10 hari terakhir walaupun tidak dengan iktikaf, dan dia memperbolehkan istrinya iktikaf, silakan. Tapi yang jelas jangan sampai seorang wanita yang posisinya sebagai istri atau ibu, dia melakukan iktikaf namun dia menelantarkan yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban dia. Karena kita harus belajar skala prioritas, mana yang wajib dan mana yang sunnah. Jangan sampai melaksanakan yang sunnah, yang wajib terbengkalai. Dan sekali lagi, iktikaf bukan syarat untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi untuk mendapatkan Lailatul Qadar tadi kita perlu niat, perlu keikhlasan, dan perlu bersungguh-sungguh di malam Lailatul Qadar ya, malam 10 hari terakhir. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, terima kasih Ustadz. Izin saya lanjutkan di pertanyaan selanjutnya adalah Ahmad izin titip pertanyaan, bagaimana dengan wanita yang sedang haid, Ustadz? Amalan apa saja yang bisa dilakukan? Walaupun tadi sudah disampaikan, semua amalnya bisa dilakukan. Mohon untuk penekanannya lagi, Ustadz. Masya Allah. Nah, barakallahu fiik. Iya, kita tahu putri-putri Adam memiliki keterbatasan ya. Di mana terkadang dia nggak sholat. Dan tidak sholatnya dia adalah ibadah sebenarnya. Karena ibadah itu melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Semua ucapan, perbuatan yang baik, yang diridhai Allah, baik itu zahir atau batin. Ketika seorang wanita datang bulan, ibadahnya adalah dengan tidak sholat. Dengan tidak sholat, dengan tidak puasa. Mungkin dapat Lailatul Qadar? Mungkin. Apa yang dapat dia lakukan? Ya, ada banyak amalan yang tidak harus dalam kondisi suci. Dia bisa dengan membaca Al-Quran, tidak dengan mushaf tapi memperbanyak zikir, berbagi. Tadi orang-orang yang iktikaf, engkau kirimin sesuatu, engkau bikin sesuatu. Bersalawat kepada Nabi SAW. Jadi semua amal.
Tapi memang perlu diprogram. Aku mau apa? Mau baca Quran. Oke, aku mau hatam Quran 1 malam, hatam umpamanya. Karena ingat malam itu, amalan malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Kalau engkau cuma baca setengah juz, ya setengah juz yang lebih baik dari 1000 bulan. Tapi kalau engkau hatam 30 juz, lebih baik dari 1000 bulan. Berzikir juga seperti itu. Kalau engkau hanya berzikir, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Engkau baca 1 kali, ya 1 kali dilipat gandakan atau lebih baik dari 1000 bulan. Kalau membaca 100 kali, engkau baca 200 kali. Jadi perbanyaklah amal soleh yang bisa engkau kerjakan selain sholat. Karena memang engkau nggak boleh sholat. Hadza wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz, barakallahu fikum. Izin bertanya, apakah di hari-hari Lailatul Qadar, kalau misalnya orang tersebut gitu kan ya, memang masih ada kegiatan atau aktivitas bekerja di siang hari gitu kan ya, dan misalnya kita berdiam dirinya atau iktikafnya di malam hari, itu bagaimana? Walaupun tadi sudah disampaikan, boleh ditekankan lagi Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah. Bicara iktikaf ya. Sebagian orang beranggapan berlebih-lebihan orang yang iktikaf. Kita itu harus balance antara dunia dan akhirat. Cuma 10 hari. Dari 12 bulan, Ramadan cuma 1 bulan. Dan dalam 1 bulan itu dianjurkan iktikaf di 10 hari terakhir. Tapi gimana Ustaz? Kalau orang tetap bekerja di siang hari. Karena memang bicara pekerjaan ada orang yang terikat dengan kontrak. Ya. Kalau engkau bisa sejak awal persiapan. Aku mau umpamanya tahun ini aku mau iktikaf. Ya sudah. Cutimu jangan diambil. Umpamanya gitu. Cutinya dikhususkan 10 hari terakhir. Tapi kalau nggak bisa Ustaz. Ya. Kalau nggak bisa. Ya udah. Engkau niatkan. Bahwasanya engkau akan mencari Lailatul Qadar di malam hari dengan iktikaf di masjid di waktu malam saja. Tidak apa-apa. Pagi pulang. Atau ada yang baru bisa iktikaf setelah jam 10 malam. Karena ana baru tutup tempat kerjanya jam 10. Memai tokonya apalagi 10 hari terakhir. Ya Allah Ustaz. Dia sebagai pegawai, penjual. Dan ramai sekali kondisinya. Maka engkau siapkan dari siang hari istirahat umpamanya. Yang cukup ketika berbuka. Makanan yang cukup juga yang sehat. Malam hari setelah engkau pulang kerja, engkau iktikaf sampai subuh. Jadi nggak apa-apa. Kalau usahakan ketika subuhnya, itu tidak langsung pulang. Tapi pulanglah ketika matahari terbit. Karena biasanya Rasul SAW meninggalkan masjid itu setelah matahari terbit. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustaz, terima kasih. Izin lanjutkan pertanyaan yang lainnya. Assalamualaikum Afwan, Ustaz izin bertanya, apakah doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni dibacanya hanya di malam hari saja Ustaz? Mohon. Masya Allah, barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Pada hakikatnya doa-doa minta kebaikan itu boleh dibaca kapan saja. Yang memang tidak ada kekhususan waktu membacanya. Boleh mau dibaca sekarang nih, sekarang baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Boleh. Anda mau baca nanti waktu sujud, boleh. Hanya saja di 10 hari terakhir di waktu malamnya itu sangat diharapkan itu yang dibaca. Kalau engkau tahu itu Lailatul Qadar, itu yang kau baca gitu. Perbanyak baca doa itu. Sedangkan kalau ingin membaca doa ini sebenarnya kita baca kapan saja. Nggak harus nunggu Lailatul Qadar. Karena memang kembali kepada makna doa tersebut yang begitu indahnya memohon maaf kepada Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu. Saat melakukan ibadah iktikaf, apakah pahalanya bisa mengalir kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia atau wafat? Masya Allah, barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Idza mata ibnu Adam, kalau anak Adam itu mati, putus amalan dia. Kecuali sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang mendoakan. Berkaitan dengan ilmu. Apabila orang tua mengajarkan ilmu bermanfaat sama anaknya mengamalkan, tentu orang tua akan dapat. Orang tua mengajarkan iktikaf, anaknya iktikaf, orang tua akan dapat.
Bukan kepada anak. Antum mengajarkan iktikaf kepada tetangga. Tetangga mengamalkan, antum akan dapat pahalanya. Ini berkaitan dengan ilmu yang bermanfaat yang diajarkan tadi. Adapun anak ini hasil kerja orang tua. Kata Nabi SAW, wal waladu min sa'il walid. Anak ini hasil kerja orang tuanya. Kalau orang tuanya yang mendidik anaknya dengan baik, apa saja amalan yang dikerjakan anaknya, insya Allah orang tuanya dapat. Bukan bicara iktikaf, anaknya sholat, anaknya sedekah. Tapi ada amalan yang diniatkan buat orang tua. Di antaranya sedekah, dia sedekah nih, niat buat orang tua. Maka akan nyampe. Tapi kalau dia nggak niatkan, tapi dia juga adalah anak yang berbakti sama orang tuanya, dan diajari segala kebaikan sama orang tuanya, insya Allah secara otomatis orang tua dapat bagian. Jadi buat anak-anak yang iktikaf, maka antum manfaatkan waktu itu untuk mendoakan orang tua. Kalau ternyata antum diajarin iktikaf sama orang tua, ya otomatis orang tua akan dapat bagiannya. Intinya kita ini memperbanyak amal. Dan yang punya orang tua sudah meninggal dunia, perbanyak doa buat orang tuanya. Perbanyak sedekah buat orang tuanya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Karena yang dibutuhkan mereka sekarang adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di malam Lailatul Qadar juga tadi udah disebutkan, doa yang kita panjatkan minta maaf sama Allah SWT. Barakallahu fiik, itu mungkin yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kajian yang singkat ini mudah-mudahan dapat mengantarkan kita untuk menjadi insan yang lebih bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, dan semoga kita mendapatkan Lailatul Qadar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz, tim dan jamaah kajian. Saya ingin iktikaf ke Masjid Besar di Jakarta. Hidup dengan 3 anak lelaki yang udah balik ya, di Solo udah balik informasinya. Kondisi suami sudah dipanggil Allah SWT. Apa nasihat Ustadz dengan keinginan iktikaf saya ini Ustadz? Jazakumullah khair. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya jamaah, iktikaf ini bukan hanya untuk kaum laki-laki. Istri-istri Nabi radhiyallahu ta'ala anhunna, mereka iktikaf di masa Nabi hidup. Dan mereka iktikaf setelah Nabi meninggal dunia. Karena memang iktikaf sebuah ibadah yang spesial ya. Ketika kita meletakkan dunia kita. Kita tinggalkan rumah kita. Kita tinggalkan kasur kita yang empuk. Lalu kita datang ke rumah Allah Azza wa Jalla. Kita berdiam diri di sana selama 10 hari 10 malam. Ini satu hal yang berat, tapi perlu perjuangan. Istimewa. Kalau tadi dikatakan ibu 3 anak itu kepingin iktikaf dan dia sudah nggak ada suaminya, berarti nggak perlu izin suaminya. Dan anak-anak yang udah balik, bismillah berangkat. Nggak apa-apa. Sebagaimana istri-istri Nabi iktikaf. Hanya saja mereka yang iktikaf bawa anak, tolong memperhatikan anaknya. Kalau anak yang sudah balik insya Allah bisa ditinggal. Tapi kalau anaknya masih kecil, mau tidak mau, jangan sampai mengganggu yang lainnya. Kalau bicara iktikaf di masjid di Jakarta, cari masjid yang nyaman ya. Maksudnya, karena kita tahu, ada 3 masjid yang nggak boleh kita niat ibadah safar kecuali 3 masjid ini. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, sama Masjidil Aqsa. Adapun masjid-masjid yang ada semuanya sama di Indonesia ini. Dari sisi ya nggak ada fadilah tersendiri. Tapi carilah masjid yang engkau lebih tenang, lebih bisa fokus daripada ke satu masjid nanti rame di sana. Atau terlalu banyak orang yang iktikaf sehingga kita juga nggak bisa fokus, terganggu dengan keramaian. Maka tolong ketika memutuskan memilih tempat iktikaf, pilih tempat yang membuat ibadahmu lebih konsentrasi, lebih khusyuk. Hadza wallahu a'lam bissawab.